Halo sahabat UP, perkenalkan nama saya Rahmayati Harap, NIM 8605333947, UP BJJ Medan. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pengelompokan zat makanan. Di sini saya akan mengelompokkan 4 macam, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Di sini saya membagikan 4 yang akan saya uji atau saya kelompokkan. Di sini saya menggunakan bahan ada tempe, terong, jagung, tahu, kacang panjang, wortel, telur, tomat, kentang, mangga, ubi, labu jepang, timun, minyak, ada kacang tanah, biskuit, ayam, buah apel, buah pisang, anggur, dan susu. Di sini saya akan mengelompokkan yang pertama yaitu karbohidrat ada ubi, ada jagung, ada kentang, ada biskuit, dan juga ada labu jepang. Lalu untuk vitamin yaitu ada buah mangga, apel, ada pisang, ada buah anggur, ada kacang panjang, ada terong, lalu ada tomat. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada protein. Di sini saya akan mengelompokkan ayam, ada tahu, ada telur, dan juga ada tempe. Lalu yang terakhir yaitu ada lemak. Di sini saya akan mengelompokkannya menjadi ada minyak, ada susu, ada kacang tanah. Nah, wortel tadi ketinggalan, jadi di sini masuk ke vitamin dan timun juga sebagai vitamin. Demikianlah praktikum pengelompokan zat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rahmayati Harap dengan NIM 8605333947. Di sini saya akan melanjutkan praktikum yang kedua yaitu uji makanan. Yang pertama yang saya uji adalah uji karbohidrat. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahannya yaitu ada telur rebus bagian putihnya, tepung terigu, gula putih, margarin, 2 pipet tetes, nasi, potongan atau irisan buah apel, buah pisang, kentang, biskuit, dan tahu. Nah, karbohidrat atau amilum ini merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium dalam KI. Amilum yang ditetesi larutan iodium memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan iodium dalam KI akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau berwarna biru. Di sini saya menggunakan pengganti iodiumnya yaitu adalah dengan betadin. Nah, cara kerjanya kita tetesi 2-3 tetes masing-masing dari bahan makanan, lalu kita identifikasi warna apa yang terjadi setelah ditetesi betadin. Yang pertama itu ada gula putih. Awal mulanya itu warna putih. Kita tetesi dengan betadin. Lalu ada tepung terigu, warna awalnya yaitu warna putih. Kita tetesi 3 tetes. Lalu ada telur rebus bagian putihnya, awal mulanya itu berwarna putih. Kita tetesi 2-3 tetes dengan betadin. Lalu margarin, awal mulanya yaitu berwarna kuning. Kita tetesi 3 tetes. Lalu ada biskuit, awal mulanya itu berwarna coklat. Kita tetesi dengan betadin. Lalu ada tahu putih, awal mulanya berwarna putih, kita tetesin dengan betadin. Lalu kentang, awal mulanya berwarna kuning, kita tetesin. Lalu ada nasi, awal mulanya berwarna putih, kita tetesin. Lalu ada irisan apel, kita tetesin. Lalu ada potongan pisang, awal mulanya berwarna kuning. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit, lalu kita amati perubahan warna yang terjadi. Mari kita lihat hasilnya setelah ditetesin. Yang pertama itu ada gula pasir. Nah, setelah kita tetesi dengan betadin, warnanya tetap sama yaitu seperti warna betadin sebelumnya. Lalu ada tepung terigu. Nah, di sini kita lihat warnanya yaitu warna biru ungu atau kehitaman. Berarti tepung terigu mengandung karbohidrat. Lalu ada putih telur. Nah, di sini kita lihat putih telur di sini mengandung, nah, warnanya tetap sama seperti warna betadin, yaitu warna umumnya betadin warna merah. Ini hitam karena saya campur dengan si tepung terigu tadi. Lalu ada biskuit. Nah, di sini biskuit kita lihat warnanya adalah biru kehitaman, berarti dia termasuk karbohidrat. Lalu ada tahu putih. Nah, di sini warnanya tidak berubah atau tetap sama dengan warna betadin, berarti dia tidak termasuk karbohidrat. Lalu ada kentang. Nah, kentang di sini warnanya tetap sama tapi sedikit warna hitam. Mungkin ini termasuk jenis karbohidrat. Lalu ada pisang. Pisang di sini warnanya menjadi warna biru ungu atau kehitaman, berarti termasuk karbohidrat. Lalu ada nasi putih. Nah, nasi putih di sini setelah kita campur dengan betadin warnanya menjadi biru hitam atau biru keunguan. Lalu ada irisan buah apel. Jadi di sini warna apelnya tetap sama seperti warna betadin, berarti tidak termasuk karbohidrat. Lalu yang terakhir adalah betadin. Nah, di sini warna margarinnya tetap sama setelah ditetesi betadin, yaitu warna betadin sebelumnya. Jadi yang termasuk di sini adalah karbohidrat. Yang pertama ada tepung terigu, biskuit, kentang, nasi, dan irisan buah pisang. Sekian praktikum uji karbohidrat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, di sini saya akan melakukan praktikum yang ketiga yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada kacang tanah, kemiri, margarin, seledri, santan, susu, minyak makan, singkong, wortel, biji jagung, pepaya, air, dan 2 pipet tetes. Nah, lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, minyak goreng, jika bahan tersebut dipegang atau diraba, maka akan terasa licin, dan bila ditempelkan pada kertas koran, di sini saya menggunakan kertas sampul berwarna coklat, maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap, sehingga kertas akan kering kembali. Akan tetapi, bekas minyak tidak akan hilang dan tetap menempel di kertas tersebut karena minyak tidak menguap. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan lakukan di sini adalah saya akan menghidupkan lilin. Kalau di sini saya akan mencairkan margarinnya menggunakan lilin. Nah, di sini saya akan melelehkan margarin menggunakan sendok sampai mencair.
Baik, setelah mencair, kita ambil menggunakan pipet tetes. Lalu kita letakkan di atas sampul coklat. Lalu kita biarkan hingga 10 menit. Nah, kita lakukan percobaan yang lain, yaitu kita lakukan air, kita teteskan, kita ambil. Lalu kita ambil santan. Kita netralkan, kita cuci. Lalu kita ambil bahan yang selanjutnya, yaitu susu putih. Kita netralkan margarin tadi. Selanjutnya yaitu kemiri. Kita gosok-gosokkan sekitar 10 gosokan. Kita biarkan. Lalu pepaya kita gosokkan. Lalu ada singkong. Lalu ada wortel. Lalu ada jagung. Lalu ada kacang tanah. Lalu ada seledri. Lalu yang terakhir itu ada minyak. Ambil. Oke, setelah semuanya sudah kita oleskan dan kita gosokin, kita tunggu sekitar 5-10 menit, lalu kita lihat hasilnya. Setelah 10 menit kita tunggu bahan-bahan yang sudah kita diamkan tadi, selanjutnya kita amati, kita lihat adakah bahan-bahan yang tadi yang meninggalkan bekas. Kita lihat menggunakan senter. Nah, yang pertama itu ada air. Nah, di air, di sini kita lihat meninggalkan bekas. Jadi, air termasuk lemak. Lalu, yang kedua yaitu ada margarin. Nah, margarin kalau kita senter, nah, di kertasnya itu meninggalkan noda atau bekas. Jadi, margarin termasuk jenis lemak. Lalu yang ketiga ada santan. Nah, santan kalau kita amati, kita senter, nah di korannya itu di kertasnya akan meninggalkan bekas. Jadi, santan termasuk lemak. Yang keempat ada susu. Nah, susu kalau kita amatin di sini dengan senter, susu meninggalkan bekas di kertas, jadi susu termasuk lemak. Lalu ada minyak. Minyak di sini kalau kita amatin tanpa kita gunakan senter, nah di sini sangat terlihat bekasnya yaitu lingkaran bulat, jadi minyak termasuk lemak. Lalu pepaya. Pepaya kalau kita amatin menggunakan senter atau kita lihat dari samping atau kita raba, di sini pasti akan terlihat di sini jadi pepaya mengandung lemak. Lalu ada seledri. Nah, seledri kalau kita amati menggunakan senter, tidak ada bekas noda yang terlihat di kertas, ataupun kita raba-raba tidak terasa licin. Berarti seledri tidak termasuk lemak. Lalu ada kacang tanah. Kacang tanah kalau kita amatin menggunakan senter, tidak ada meninggalkan bekas noda, atau kita raba juga tidak terasa licin, berarti kacang tanah tidak termasuk lemak. Lalu ada wortel. Wortel kalau kita amati menggunakan senter, tidak ada meninggalkan bekas noda, ataupun kita raba tidak terasa licin, berarti wortel tidak termasuk lemak. Lalu ada kemiri. Kemiri kalau kita amati menggunakan senter, tidak meninggalkan bekas atau noda, atau kita raba tidak terasa licin, berarti kemiri tidak termasuk lemak. Lalu ada singkong. Singkong kalau kita amati menggunakan senter, tidak meninggalkan bekas noda, ataupun kita raba tidak terasa licin, berarti singkong tidak termasuk lemak. Terakhir yaitu adalah jagung. Kita amati menggunakan senter, tidak meninggalkan bekas noda, ataupun kita raba tidak terasa licin, berarti jagung tidak termasuk lemak. Jadi kesimpulannya, yang termasuk jenis lemak di sini adalah ada pepaya, minyak, susu, santan, margarin, dan air. Yang tidak termasuk lemak itu ada jagung, singkong, kemiri, wortel, kacang tanah, dan seledri. Sekian praktikum yang saya lakukan hari ini, yaitu ada pengelompokan jenis makanan, yang kedua ada uji karbohidrat, yang ketiga ada uji lemak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.